Halo teman-teman semua, lanjut lagi drama Snowdrop episode 2. Di episode ini, Yoonro menjadi penolong Suho. Jadi sebelumnya Suho sudah diikuti sama tim Kangmu. Bahkan yang membuat ban mobil Profesor bocor itu adalah tim Kangmu, agar Profesor satu mobil dengan Suho. Dan ternyata Suho juga sudah memegang pistol dan diarahkan ke Profesor. Dia sudah tahu kalau mereka diikuti. Profesor pun gak bisa berbuat apa-apa. Awalnya mereka lolos dari kejaran Kangmu, namun di persimpangan mobil mereka ditabrak. Profesor dan supirnya pingsan. Lalu Suho lari bersama kamera Ju. Namun saat lari, Suho pisah dengan kamera Ju. Suho melewati hutan dan masuk ke kamar Yoonro. Dan dia juga mendapat satu tembakan di punggungnya. Yoonro dan Sulhi kaget banget melihat ada Suho dilumuri banyak darah. Di samping itu, Kangmu menerobos masuk asrama, padahal sudah dilarang sama direktur asrama karena tidak ada surat tugas. Akhirnya, direktur menyuruh seluruh mahasiswa untuk masuk dan mengunci kamarnya. Ini adegan buat dakdikduk guys. Si direktur tegas dan berani banget lawan para polisi. Dia sama sekali tidak memperbolehkan mahasiswanya diacak-acak tanpa surat tugas. Bahkan saat pistol diarahkan ke kepalanya, dia tetap melawan dan melindungi mahasiswa. Sama sekali nggak takut karena asrama ini adalah wilayahnya. Keren. Si Bunok malah pinter banget ngejelasin semua denah asrama ke polisi. Padahal kan harus izin direktur asrama dulu. Di samping itu, Hyeryung tidak setuju jika Suho disembunyikan di kamar. Namun Jungmin sependapat dengan Yoonro. Karena Jungmin juga sering dikatakan mata-mata dan komunis waktu demo. Singkat cerita, Suho bangun. Tapi karena polisi masih ada, dia tidak bisa kabur lagi. Direktur asrama rupanya memiliki masa lalu yang hampir membuat dia mati. Jadi penasaran bagaimana masa lalunya? Apa dia ada juga hubungannya dengan Suho ya? Setelah polisi mendapat surat tugas, mereka langsung ke kamar Yoonro. Direktur melihat ada darah di depan pintu ini, tapi dia tetap diam. Saat Hyeryung ditanyai polisi, direktur juga bantu jawab. Wah, direktur melindungi mahasiswanya atau memang dia tahu tentang Suho? Kang Hanna benci banget sama direktur ini. Kemudian, dia ingin memeriksa kamar mandi. Sebelumnya, Yoonro dan dua temannya pura-pura mandi dan menutupi Suho dengan pakaian mereka. Kang Hanna sempat curiga karena Sulhi menangis ketakutan. Terus ada darah Suho juga yang mengalir. Ikutan tegang nontonnya guys. Tapi Yoonro dengan cepatnya mengalihkan perhatian Kang Hanna. Akhirnya mereka selamat. Namun Kangmu masih kesal karena nggak berhasil menangkap Sungai Taedong 1. 5 menit sebelum absen, mereka menyembunyikan Suho di dalam sebuah lemari. Yoonro bilang ini semua balas budinya karena udah dikasih kaset sama Suho. Yakin nih cuman balas budi Yoonro? Ternyata guys, Changsu dan Nam Tae-il lah yang menyuruh penangkapan ini. Mereka memiliki kepentingan sendiri, makanya diam-diam mau menangkap Profesor dan Suho. Semua rencana mereka ini berhubungan dengan pemilihan presiden yang akan diadakan. Dan penangkapan ini juga bekerja sama dengan Korea Utara. Politik lah guys. Kemudian Changsu menyuruh tim Kangmu untuk mundur. Sepertinya Changsu memiliki rencana lain. Istri Nam Tae-il sedang merayakan ulang tahunnya dengan istri-istri pejabat lainnya. Teman-temannya pada cari muka untuk jadi teman terdekat istri Nam Tae-il. Karena katanya Nam Tae-il akan jadi presiden selanjutnya. Di samping itu, Nam Tae-il malah asik selingkuh. Chung Ya benar-benar rubah kecilnya Nam Tae-il. Dia udah mempersiapkan kado yang akan diberikan Nam Tae-il ke istrinya, agar istrinya nggak curiga sama hubungan mereka. Wah. Kangmu tidak terima kasus ini ditutup, karena dia masih punya dendam pribadi ke Sungai Taedong 1. Dulu rekan kerjanya meninggal saat mengejar Sungai Taedong 1 ini. Lalu Kangmu memaksa supir itu untuk mengaku. Namun si supir memilih meminum sianida daripada harus buka suara. Kangmu gak punya saksi lagi nih. Kemudian Suho hampir ketahuan dengan Bunok saat di kamar mandi. Untung aja si Bunok sibuk nyanyi jadi gak kelihatan. Yoonro dan Jungmin berencana menyembunyikan Suho di lantai 4. Tapi lantai 4 ini terkenal horor dan penuh misteri.
Yungro dan Sulhi pernah melihat hantu di tempat itu. Wah, ngeri juga ya. Mereka meminta bantuan satpam untuk ke lantai 4. Di tengah perjalanan, Bun Ok tiba-tiba keluar kamar. Dia memakai gaun dan berjalan layaknya model. Segitu pengennya Bun Ok jadi mahasiswa. Namun baju dan yang semua dia pakai itu adalah hasil curian dari mahasiswa asrama. Wah, kelihatan aja yang polos ternyata Bun Ok maling juga. Lantai 4 ini memang kelihatan horor guys, tapi mereka menata agar bisa ditinggali. Terus Jungmin juga menyuruh Suho untuk berhati-hati, karena di bawahnya ada perpustakaan dan ketua asrama selalu belajar tengah malam. Nah, ini dia adegan yang buat baper. Saat Yungro mengobati luka Suho, saling tatap-tatapan guys, seperti ada cinta di mata mereka. Keesokannya, Yungro dan Sulhi sibuk menyiapkan sarapan untuk Suho. Mereka juga ganti-ganti baju ke kantin. Demi cinta ya. Pelayan kantinnya sampai hafal dengan muka mereka. Namanya juga lagi flower. Lagi cuci muka aja terbayang muka Suho dan pengen cepat-cepat ketemu Suho. Si Suho jadi bingung gimana balas semua kebaikan yang diberikan Yungro. Apalagi Suho nggak punya keahlian yang lain. Ya udah, balas cinta Yungro aja. Hubungan mereka makin dekat dan ini membuat Yungro semakin berharap. Bun Ok ingin bekerja sama dengan polisi untuk menangkap mata-mata itu, karena akan dapat uang imbalan yang banyak. Bun Ok gak tahu yang dia mau tangkap itu adalah Suho. Namun sebenarnya Bun Ok marah banget saat Suho menolak kencan dengannya. Dia merasa terhina gitu guys. Yungro semakin sering datang menemui Suho, namun kali ini dia kecewa karena kalung merpati itu adalah pemberian seorang wanita. Hancur hati Yungro. Besoknya dia malas-malasan antar makanan, bahkan pura-pura sibuk padahal gak ditanya sama Suho. Kasiannya. Karena lantai 4 ini udah rapuh, setiap Suho jalan langsung terdengar ke perpustakaan. Terus ada adegan Suho jatuh dari kursi. Mahasiswa yang di perpus langsung lari karena mereka pikir itu adalah hantu. Suho masih belum bisa pergi. Polisi masih terus berjaga di sekitar asrama. Tapi ada kamera Ju yang mengintai polisi diam-diam. Suho juga melihat kakak Yungro datang menemui adiknya. Yungro senang luar biasa karena kakaknya ini adalah orang yang paling berharga di dalam hidupnya. Begitu juga dengan Suho, adiknya adalah orang yang paling berharga. Dan yang memberikan kalung itu adalah adik Suho. Yungro gak jadi cemburu kalau kayak gini. Saking bahagianya Yungro, dia gak sengaja menjatuhkan sesuatu. Lalu dia juga mencuci handuk di lantai 4 ini. Tetesan airnya jatuh ke buku ketua asrama. Langsung nih ketua asrama ngadu ke direktur. Singkat cerita, direktur memanggil satpam untuk membuka lantai 4. Di saat yang sama, Suho dan Yungro sedang belajar denah asrama. Apakah mereka akan ketahuan? Bagaimana keseruannya? Kita akan saksikan di episode ketiga. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.